Mentari senja menorehkan guratan jingga di langit, memantulkan kilauan emas di permukaan danau biru. Angin sepoi-sepoi, membawa aroma harum tanah basah dan bunga melati. Di tepi danau Sari, gadis berambut panjang sebau duduk termenung. Buku tebal tergenggam di tangannya, namun matanya tak fokus pada kata-kata yang tercetak di atas kertas. Pikirannya melayang, menikmati kedamaian sore yang menyelimuti danau kesayangannya itu. Air danau tenang bagai cermin raksasa, memantulkan langit yang semakin gelap namun tetap indah. Keheningan hanya diiringi oleh kicauan burung, camar yang terbang rendah di atas permukaan air. Menambah syahdu suasana, Sari menghela napas panjang, merasa tenang dan damai. Sejenak ia melupakan beban pikiran yang selama ini menimpanya. Di tempat ini, di tepi danau biru, ia selalu menemukan kedamaian yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Seketika itu Sari tersentak. Pandangannya yang semula melayang-layang, tiba-tiba terpaku pada permukaan air yang tenang. Di tengah pantulan langit jingga, ia melihatnya, sesuatu yang samar-samar, seperti bayangan manusia yang tenggelam. Bayangan itu bergerak perlahan, tak menentu, seakan terbawa arus air yang nyatanya begitu tenang. Bukan bayangan burung, bukan pula bayangan ranting pohon yang tertiup angin. Ini berbeda. Sesuatu yang membuatnya bulu kuduk merinding. Wajah Sari yang tadinya tenang kini berubah menjadi sedikit khawatir. Ia mengerutkan dahi, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Apakah itu hanya permainan cahaya? Atau sesuatu yang lain? Rasa takut mulai merayap di hatinya, menggantikan kedamaian yang baru saja ia rasakan. Ia meraih buku di tangannya lebih erat, jari-jarinya terasa dingin. Bayangan itu masih di sana, semakin jelas semakin dekat. Sari menggigit bibir bawahnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tak berani mengalihkan pandangan dari bayangan misterius itu. Sari mendekatkan wajahnya, mencoba melihat lebih jelas. Bayangan di permukaan air itu semakin nyata. Bukan lagi sekadar bayangan samar, tetapi sosok yang mengerikan. Rambut panjang hitam legam, terurai seperti gulungan rumput laut, menari-nari mengikuti arus air yang kini mulai bergelombang kecil. Wajahnya, pucat pasi, hampir transparan, dengan mata gelap yang kosong, seakan menatapnya dari kedalaman danau. Tidak ada ekspresi, hanya kekosongan yang mencekam. Mulutnya terbuka sedikit, menunjukkan deretan gigi yang tampak tajam dan runcing. Sosok itu bukan manusia biasa, ini sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, sesuatu yang berada di luar batas pemahamannya. Sari merasakan hawa dingin menusuk tulang, bukan dinginnya udara senja, tetapi dingin yang berasal dari kedalaman jiwanya. Ia mundur perlahan, namun matanya tak bisa lepas dari sosok mengerikan itu. Bayangan itu seakan tersenyum, senyum yang penuh dengan kesedihan dan kematian. Ketakutan yang luar biasa menguasai Sari. Ini bukan hanya bayangan, ini adalah kenyataan yang mengerikan. Sari berdiri terpaku, ketakutan menyelimuti dirinya. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekeliling danau. Suara dedaunan yang berguguran menambah suasana mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang melanda hatinya. Langit yang tadinya cerah kini berubah gelap, awan-awan hitam berkumpul, menutupi sinar matahari yang hangat. Suasana tenang yang semula menyelimuti danau kini sirna, digantikan oleh kegelapan yang menakutkan. Sari merasakan hawa dingin merayap di kulitnya, membuatnya menggigil. Ia menoleh ke arah danau, bayangan sosok mengerikan itu masih terlihat. Semakin jelas dan semakin dekat. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh ketakutan yang melumpuhkan. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Sari tahu bahwa ia harus segera pergi, tetapi rasa ingin tahunya dan ketakutan yang mendalam membuatnya terjebak dalam ketidakpastian. Angin berbisik, seakan memanggilnya untuk mendekat, tetapi Sari tahu, di balik bisikan itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan menunggu. Sari berlari menjauh dari danau, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya ingin menahannya. Namun ketakutan yang menggerogoti hatinya mendorongnya untuk terus melangkah. Di belakangnya, bayangan sosok itu mengikuti, meluncur di permukaan air, semakin dekat. Sosok yang mengerikan dengan rambut panjang dan wajah pucat itu tampak semakin jelas, seolah air danau menjadi jalur bagi makhluk itu untuk mengejarnya. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun yang seolah berbisik, memperkuat suasana mencekam di sekelilingnya. Sari menoleh sejenak, dan saat itu matanya bertemu dengan mata kosong sosok itu. Rasa ngeri menyelimuti dirinya, membuatnya ingin berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Ia berlari lebih cepat, berusaha mengabaikan suara gemuruh di telinganya, suara yang seolah memanggilnya untuk kembali. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan bayangan itu semakin mendekat, seakan tak ingin melepaskannya. Sari tahu ia harus menemukan tempat aman, tetapi jalan di depannya terasa tak berujung.
Kegelapan mulai menyelimuti, dan sosok itu terus mengikuti, menambah ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Dalam kepanikan, Sari berdoa agar ia bisa melarikan diri dari teror yang mengintainya, tetapi bayangan itu semakin dekat, dan harapan mulai memudar. Napas Sari tersengal-sengal, paru-parunya terasa terbakar. Ia terus berlari namun kakinya semakin lemah. Tiba-tiba ia tersandung akar pohon yang melintang di jalan setapak. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke tanah. Lututnya terasa sakit, namun rasa sakit itu tak sebanding dengan ketakutan yang menghantuinya. Saat ia mencoba bangkit, sosok itu muncul dari air, melayang mendekat dengan gerakan yang tak wajar. Air danau seolah terbelah, memberikan jalan bagi makhluk itu untuk menghampirinya. Sari terhuyung mundur, berusaha menjauh, namun terlambat. Tangan pucat dan kurus itu terulur, meraihnya dengan gerakan cepat dan kuat. Wajah sosok itu kini terlihat jelas mengerikan. Kulitnya pucat pasi, nyaris transparan, dengan urat-urat biru yang menonjol. Matanya kosong tanpa pupil, hanya ada kegelapan yang menakutkan. Rambut panjangnya yang basah menutupi sebagian wajahnya, namun tak bisa menyembunyikan senyum mengerikan yang terukir di bibirnya yang tipis. Senyum yang penuh dengan kesedihan dan kematian. Sari menjerit, berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman tangan itu terlalu kuat. Ia bisa merasakan dinginnya kulit makhluk itu menyentuh kulitnya, membuatnya menggigil ketakutan. Sosok itu menariknya mendekat, dan Sari tahu, inilah akhir dari segalanya. Kegelapan menyelimuti, dan suara jeritannya tertelan oleh angin malam yang berhembus kencang. Sari terbaring di tanah, napasnya terengah-engah. Dalam kegelapan malam yang pekat, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Wajahnya, yang biasanya ceria, kini dipenuhi dengan ekspresi ketakutan yang mencekam. Matanya yang besar dan bulat memancarkan kepanikan. Sementara bibirnya bergetar, seolah ingin berteriak, tetapi suara itu tercekik di tenggorokannya. Di atasnya, bayangan sosok itu melayang, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menerangi malam. Sosok itu tampak semakin jelas, dengan rambut panjang yang basah dan wajah pucat yang menakutkan. Matanya yang kosong menatapnya, seolah menembus jiwanya. Sari merasa seolah waktu berhenti, dan dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada dirinya dan sosok itu. Suasana gelap dan mencekam menyelimuti, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, seakan sosok itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dalam ketakutan yang mendalam, Sari berusaha untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah terikat oleh ketakutan yang melumpuhkan. Bayangan itu semakin mendekat, dan Sari tahu bahwa ia harus melarikan diri. Namun dalam kegelapan yang pekat, ia merasa terjebak, terperangkap dalam ketakutan yang tak berujung. Dengan segenap tenaga, ia berusaha untuk bangkit, tetapi bayangan itu terus mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Dalam hati Sari berdoa agar ia bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengancamnya. Sari merasakan cengkeraman yang kuat di pergelangan tangannya. Tangan sosok itu, dingin dan basah, seolah terbuat dari es, mencengkeramnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ia berusaha melawan, tetapi cengkeraman itu semakin menguat, menariknya lebih dekat ke tepi danau yang gelap. Air danau bergolak, menciptakan riak-riak yang menakutkan, seolah makhluk-makhluk dari kedalaman ingin keluar dan meraihnya. Dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Cahaya bulan yang semula menerangi malam kini tertutup oleh awan hitam pekat. Suara gemuruh air dan angin yang kencang mengisi telinganya, membuatnya merasa terasing dan sendirian. Sari berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam kebisingan, seolah suara itu tidak pernah ada. Ketakutan menyelimuti dirinya, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Sosok itu muncul lebih jelas. Wajahnya yang pucat dan kosong menatapnya dengan penuh kebencian. Sari bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya menggigil. Dalam kepanikan ia berusaha meraih sesuatu untuk menahan diri, tetapi semua terasa sia-sia. Dengan segenap tenaga, Sari berusaha menarik tangannya kembali, tetapi sosok itu semakin kuat. Dalam kegelapan yang pekat, ia tahu bahwa ia harus melawan. Tetapi rasa takut yang menggerogoti jiwanya membuatnya hampir putus asa. Dalam hati, ia berdoa agar ada harapan, agar ia bisa melarikan diri dari cengkeraman maut yang mengancamnya. Namun saat itu semua harapan terasa semakin jauh, tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Pagi itu danau terlihat tenang, permukaannya berkilau di bawah sinar matahari yang hangat. Suasana damai menyelimuti tempat itu, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Ya, namun di tepi danau sebuah buku tergeletak, basah dan terbuka. Halaman-halamannya yang lembab melambai ditiup angin, seolah menceritakan kisah yang tak terungkap. Buku itu milik Sari, gadis yang sering menghabiskan waktu di sini, membaca dan bermimpi. Namun hari ini, tidak ada jejak Sari, tidak ada suara tawa atau langkah kaki yang biasa mengisi suasana.
Hanya kesunyian yang menyelimuti, membuat hati siapapun yang melihatnya merasa berat. Di dalam buku terdapat catatan-catatan kecil yang ditulis Sari, menggambarkan petualangan dan harapannya. Namun saat ini semua itu terasa hampa. Air danau yang tenang seolah menyimpan rahasia kelam, dan buku itu menjadi satu-satunya saksi bisu dari kehadirannya. Seiring waktu berlalu, angin berhembus lembut, membawa aroma segar dari pepohonan di sekeliling. Namun ketenangan itu terasa menipu. Di balik keindahan danau, ada rasa cemas yang menggelayuti. Apa yang terjadi pada Sari? Kenapa ia tidak kembali? Buku yang tergeletak di tepi danau menjadi simbol harapan yang hilang, dan setiap orang yang melintas akan merasakan kehadiran Sari meskipun ia tidak ada. Danau yang tenang ini menyimpan kisah yang lebih dalam, sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dalam keheningan harapan akan kembalinya Sari tetap ada, meskipun semakin memudar seiring waktu.